Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kali ini masih di sesi perjalanan di Bali dalam rangka menghidupkan kembali pariwisata Bali, kemudian mempromosikan juga pariwisata Bali dan kondisi Bali yang alhamdulillah mulai membaik meskipun semuanya tidak seperti yang kita kenal sebelumnya. Jadi jalan-jalan masih sangat sepi. Ini Pantai Pandawa lumayan, menurut informasi sudah lumayan hidup meskipun tidak seperti yang masa-masa yang lalu sebelum pandemi Covid. Jadi di masa-masa yang lalu sesepi-sepinya Pandawa itu masih tidak sesepi sekarang kata teman-teman. Sementara infrastruktur sudah mulai hidup. Di sini mulai sudah ada menara pandang, kemudian juga ada semacam bangunan-bangunan yang mendukung pariwisata. Tapi mudah-mudahan kondisi ini segera membaik. Nah, di dalam sesi kali ini saya ingin membahas salah satu materi tentang Sustainable Public Procurement atau pengadaan pemerintah berkelanjutan. Nah, pengadaan pemerintah berkelanjutan ini sebuah konsep pengadaan barang jasa yang memperhatikan aspek-aspek, terutama pertama aspek lingkungan, kemudian aspek sosial, dan aspek ekonomi. Ketiga aspek ini tidak hanya dipahami secara terpisah, tetapi juga secara terintegrasi. Sehingga proses pengadaan barang jasa kita tidak hanya berorientasi kepada output dari pekerjaan itu sendiri atau outcome jangka pendek, tetapi juga terkait dengan outcome jangka panjang yang merupakan perpaduan dari ketiga aspek utama tadi. Contoh paling sering saya utarakan adalah tentang pengadaan paper atau pengadaan kertas misalkan. Pengadaan kertas pemerintah yang kita anggap kecil, kita anggap sepele, dilakukan secara eksekusional, pembelian secara terpencar-pencar, kemudian pembelian putus, artinya spot buy, itu kemudian dipikirkan untuk menggunakan metode yang lebih strategis, misalkan memperpanjang perikatan. Nah, dengan memperpanjang perikatan dengan salah satu penyedia atau salah satu pelaku usaha, dari aspek ekonominya kita mengacu kepada aspek pelaku usaha kecil. Sehingga proses pembelian kertas ini dilakukan dengan kontrak jangka panjang, artinya perjanjian jangka panjang, pemesanannya bisa sesuai dengan kebutuhan, pembayarannya juga sesuai dengan yang terpakai. Jadi kontraknya jangka panjang selama 1 tahun, dipesan secara sesuai dengan kebutuhan, karena dipesan kemudian dikirim oleh penyedia karena sudah berkontrak jangka panjang, kemudian dibayar sesuai dengan yang terpakai. Sehingga ada kemungkinan juga konsinyasi. Nah, pola seperti ini membangun hubungan jangka panjang dengan pelaku usaha, memberikan jaminan kepada pelaku usaha terkait dengan keberlangsungan usahanya. Sehingga dari sisi ekonomi, usaha UMKM mendapatkan penghasilan tetap. Dengan demikian, mereka dapat mengakses sumber-sumber permodalan dengan jaminan pembelian dari pemerintah. Kemudian aspek lainnya, aspek sosial. Dari aspek sosial, dengan meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kecil ini, maka kemudian tentu jaminan pendidikan, jaminan kehidupan, dan jaminan kesejahteraan bagi minimal bagi pelaku usaha kecil ini. Kemudian juga pelaku usaha kecilnya juga akan mempekerjakan pekerja dari tadinya hanya pedagang kelontongan, itu kemudian mempekerjakan pekerja yang harus mengirim kertas setiap bulan atau setiap pesanan per pemesanan gitu ya. Nah, sehingga dari sini aspek sosialnya juga bergulir. Nah, kemudian aspek lingkungan. Kalau aspek lingkungan tentu yang kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan produk kertas ini adalah produk yang diproduksi dengan standar-standar lingkungan. Misalkan kertas berasal dari kayu, maka kayu yang untuk menghasilkan kertas ini harus berasal dari hutan tanaman industri, yang kemudian itu aspek yang ditandai dengan sertifikat SPLK gitu ya. Jadi verifikator kayu gitu ya.
sertifikat label kayu terverifikasi gitu. Kemudian ada yang disebut dengan eco label, eco label yang menandakan bahwa kertas tersebut memenuhi standar-standar kesehatan, yaitu kadar klorin yang di bawah ambang batas, kemudian juga dari sisi aspek-aspek lingkungannya itu kemudian memenuhi syarat-syarat produksi yang memperhatikan aspek lingkungan. Dengan demikian, begitu kita gabungkan, ketiga aspek ini berintegrasi menghasilkan sebuah manfaat outcome yang berdampak besar tidak hanya bagi lingkungan, bagi sosial, juga bagi perekonomian usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pembelian atau uang pemerintah yang tadinya manfaatnya hanya untuk pemerintah saja, kemudian kecil untuk pelaku usahanya karena tidak ada unsur pembinaan di sana, itu kemudian diperbesar. Inilah yang menjadi salah satu contoh dari yang dinamakan sustainable atau pengadaan pemerintah berkelanjutan. Tentu harus kita cari lagi bagaimana metodologi yang memenuhi aspek-aspek lingkungan tersebut. Untuk itulah penting kita membangun kriteria-kriteria sekarang. Saya sangat berharap dari teman-teman Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan yang ada di UKPBJ ini mulai mencari inovasi-inovasi untuk meningkatkan nilai dari pembelanjaan pemerintah melalui pengadaan barang jasa ini. Demikian session dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali dari Pantai Pendawa, Bali, mari kita gelorakan lagi, mari kita hidupkan lagi perekonomian Indonesia melalui perekonomian daerah, salah satunya perekonomian melalui jalur wisata. Saya Samsur Ramli, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.